Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi pernyataan dari Saudari Eza. Topik yang kita akan tanggapi adalah penggunaan kata Allah oleh orang Yahudi dan Kristen di Arab. Menurut Saudari Eza, Rabbi Saadia Gaon sudah menggunakan kata Allah disetarakan dengan YHWH. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan video berikut ini. Apakah Rabbi Saadia Gaon terpengaruh teologis Islam terkait lafal Allah sebagai proper name? Bila Rabbi Saadia Gaon tidak terpengaruh dengan pemahaman teologis Islam, berarti memang sejak semula dalam pemahaman Yahudi, lafal Allah diakui sebagai proper name atau nama diri yang sejajar dengan YHWH dalam bahasa Ibrani. Ada tidak Rabbi Yahudi yang lain yang memprotes targum Rabbi Saadia Gaon ini terkait YHWH sama dengan Allah sebagai proper name? Kalau ada, bawa sini datanya. Dan kalau tidak ada, berarti hanya Kristen yang menyimpang dari nama Allah. Coba jawab itu. Oke teman-teman, kita sudah mendengarkan tanggapan atau tantangan dari Saudari Eza. Mari kita menanggapi pernyataan Saudari Eza tersebut. Saadia Gaon atau yang disebut Rasak merupakan salah satu rabi terkenal di era Geonim. Lahir di tahun 882 Masehi di distrik Fayim, Mesir, dan meninggal di tahun 942 Masehi pada abad ke-10. Pada awal tahun 920 Masehi menjadi figur penting di lingkungan Rabanik, dan di tahun 928 diberikan posisi sebagai Gaon, kepala akademik surah sekolah Rabanik yang berada di Baghdad. Biografi lengkap Rasak ditulis Henry Malter dalam bukunya Saadia Gaon, His Life and Works, Philadelphia 1921. Pada masa hidup Rasak, pemerintahan Islam telah berkuasa di seputaran Timur Tengah, Afrika Utara, dan seputaran Mediterania sampai ke Andalusia, Spanyol. Pasca kerajaan dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus, dinasti selanjutnya yaitu dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad melanjutkan hegemoni pemerintahan Islam. Kehadiran pemerintahan Islam pada masa Rasak di abad pertengahan telah memberi dampak semakin meluasnya pengaruh Islam dan budaya Arabik di wilayah-wilayah yang dikuasai Islam. Pihak minoritas seperti Yahudi dan Kristen memang dilindungi, terutama bagi mereka yang taat terhadap penguasa, ditandai dengan memberikan pajak, yaitu jizyah. Namun kuatnya pengaruh Islam dan budaya Arabik ikut mempengaruhi kehidupan orang Yahudi dan Kristen pada masa itu. Teguh Hindarto telah melakukan kajian cukup komprehensif latar belakang sejarah masa hidup Rasak dalam tulisannya Saadia Gaon dan tumbuhnya tradisi penulisan Judeo-Arabik di era pemerintahan Islam. Tinjauan sosio-historis dalam tulisan itu, Hindarto menggambarkan keberadaan pemerintahan Islam dan dampaknya terhadap kehidupan orang Yahudi pada masa itu. Salah satunya berkaitan dengan penggunaan bahasa Arab. Di halaman 5 khususnya, Hindarto mengatakan, sejak pemerintahan Islam menaklukkan negara-negara besar seperti Persia, Spanyol, Konstantinopel, bukan saja warga negara yang ditaklukkan memiliki status dhimmi, melainkan terjadi penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa lisan dan tulisan, serta media penyebarluasan pengetahuan dan kebudayaan, dengan menerjemahkan karya-karya filsafat Yunani klasik yang menjadi basis perkembangan sains modern di kemudian hari. Bukan hanya karya-karya filsafat Yunani klasik, melainkan naskah-naskah keagamaan Yahudi pun diterjemahkan dalam bahasa Arab. Rasak merupakan rabi Yahudi yang merintis penterjemahan Torah secara lengkap ke dalam bahasa Arab. Uniknya, terjemahan bahasa Arab itu tetap menggunakan karakter Hebrew yang diistilahkan dengan nama Judeo-Arabik. Hindarto menyatakan bahwa kehadiran bahasa Judeo-Arabik merupakan cara komunitas Yahudi beradaptasi terhadap pengaruh dan dominasi pemerintahan Islam. Rasak yang hidup di lingkungan pemerintahan Islam, terutama saat dia menjadi kepala Akademi Surah di Baghdad yang menjadi pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah,
melakukan penerjemahan Torah ke dalam Arabik, karena kondisi yang mengharuskan dia melakukan hal seperti itu. Penerjemahan yang dilakukan Rasak juga melibatkan penafsiran Rasak atas teks-teks Torah, sehingga tulisannya lebih tepat disebut tafsir dalam bahasa Arab dibanding terjemahan. Sama seperti Targum yang merupakan parafrase Torah atau Tanakh dalam Aramaik. Oke teman-teman, kita sudah mendengarkan bagaimana pengaruh Islam terhadap kehidupan Saadia Gaon, di mana Saadia Gaon tinggal di Baghdad, yang mana Baghdad itu adalah pusat pemerintahan dari kerajaan Islam waktu itu. Sangat besar kemungkinan terjemahan dari Saadia Gaon ini dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh Islam di mana dia tinggal. Jadi, teman-teman bisa menilai sendiri apakah Saadia Gaon melakukan terjemahannya secara objektif atau tidak, atau di bawah tekanan. Kita tidak tahu. Tetapi yang pasti, pada waktu Saadia Gaon hidup, dia berada di bawah pemerintahan dari kerajaan Islam. Dan banyak juga rabi-rabi Yahudi yang tidak setuju dengan terjemahan Saadia Gaon. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa baca sendiri di dalam artikel yang saya berikan linknya di dalam kolom komentar. Dan banyak referensi yang kita bisa peroleh dari internet dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia tentang sejarah hidup dari Saadia Gaon. Oke teman-teman, demikianlah tanggapan kita terhadap pernyataan dari Saudari Eza. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan kita semua. Dan jangan lupa tetap bawakan saudara-saudara kita muslim di dalam doa, karena Tuhan kita mengasihi mereka sama seperti mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati.